Shalom, salam sejahtera pendeta, majelis, dan bersama kru live streaming HKBP Jalan Lurah akan menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dalam renungan harian hari ini. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 341 ayat 1 dan ayat 2. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam meskilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu, bagaikan kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap. Akar kelak akan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, renungan harian yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan pada hari ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Dunginin nasi Yohanes mamangalusi daktar buat jolma manangaha anggo sodilehon tuibana sian banua gijang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes sedang berbicara tentang Yesus Kristus karena ia sedang ditanyakan kepadanya tentang Mesias, tentang Kristus, tentang Yesus itu. Bagaimana hubungan antara Yohanes Pembaptis dengan Kristus itu sendiri, dan bagaimana pembaptisan yang dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis kepada Kristus Mesias itu dihubungkan dengan kehidupan manusia, terkhusus tentang penyucian dari dosa. Maka Yohanes menyaksikan dirinya, keberadaannya dengan Kristus Yesus Sang Mesias itu. Kuasa yang ia dapatkan sama dengan kuasa yang diberikan kepada manusia, yaitu bahwa setiap orang berhak untuk menyaksikan, berhak untuk memberitakan tentang Kristus, tentang Mesias yang sedang datang ke dunia ini. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, seruan yang memanggil banyak orang untuk bertobat. Maka setiap orang punya hak yang sama dengan Yohanes Pembaptis untuk bersaksi tentang Kristus. Tetapi Kristus Yesus itu
yang adalah Mesias, yang adalah juru selamat, adalah berita kesaksian dari setiap kita, termasuk dengan Yohanes Pembaptis. Kesaksian tentang Kristus yang sudah datang itu, kesaksian tentang Yesus Sang Raja Mesias itu disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan ia tidak mau, ia tidak ingin merampas kemuliaan Yesus. Ia tidak mau mengambil posisi Yesus yang dimuliakan dengan kemesiasannya. Ia mengaku bahwa saya adalah manusia biasa, tetapi Yesuslah yang menjadi Mesias, juru selamat, sang penebus dosa manusia. Maka pada ayat 30 ia mengatakan, ia akan menjadi semakin besar, tetapi aku akan menjadi semakin kecil. Yesus akan mewartakan keselamatan bagi dunia, tetapi Yohanes yang walaupun banyak orang berduyun-duyun datang membaptiskan diri kepada Yohanes Pembaptis, tapi ia berkata bahwa ia akan semakin kecil, tetapi Yesus akan semakin dipermuliakan dan akan semakin besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini pertama kita dipanggil untuk menjadi saksi. Berita, setiap kita punya tanggung jawab imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9, memberitakan karya Mesias, memberitakan tentang Yesus Kristus, memberitakan tentang juru selamat kepada semua orang, kepada setiap orang, dengan terlebih dahulu kepada diri kita sendiri, menjadi saksi tentang Yesus Kristus. Tetapi banyak hal yang bisa kita ambil menjadi pelajaran berharga dari seorang Yohanes Pembaptis. Ia tidak mau merampas kemuliaan Tuhan menjadi kemuliaannya, mengambil posisi Mesias menjadi posisinya, tetapi Yohanes Pembaptis tahu, mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, karena ia adalah penyedia jalan bagi Mesias itu, ia adalah pemberita awal bagi Mesias itu, ia akan memberitakan tentang Kristus yang sedang datang ke dunia ini. Maka setiap kita dipanggil juga untuk hidup dengan rendah hati, hidup dengan penuh kerendahan hati, keikhlasan dan ketulusan mengiringi setiap hidup kita, sehingga ketika kita memberitakan kerajaan Allah, memberitakan tentang Kristus itu, maka hasil dari pemberitaan tentang Kristus itu adalah bahwa kita semakin kecil, tetapi Kristus semakin besar, semakin dipermuliakan dalam kehidupan kita. Ketika kita dipanggil untuk menjadi pemberita Injil, saudara-saudara dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja atau menjadi saksi-saksi Kristus di gereja, maka beritakanlah tentang kemuliaan Kristus di tengah penebusannya menjadi Mesias, juru selamat dunia. Kita akan semakin mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus, dimuliakan, bahkan yang paling penting, saudara-saudara, kita dilayakkan menjadi orang yang sepantasnya menerima karunia penebusan itu. Karena itu Kristuslah yang menjadi pusat pemberitaan kita. Kristuslah yang menjadi pusat dari kesaksian kita, bahwa Kristus yang telah datang itu, kuasa yang datang dari surga itu diberikan kepada kita, diperkenankan dan dilayakkan hanya oleh karena Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kuasa kepada kami untuk bersaksi tentang Mesias Kristus Juru Selamat. Tuhan, berkati kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, terlebih dahulu kepada hidup kami sendiri, hidup kami masing-masing, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami hari ini, berkati hidup kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, lindungi kami dari setiap langkah hidup kami, sehingga dalam keadaan baik, sehat dan selamat kami menjalankan aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan Engkau tolong
beri kuasa kekuatan, pertolongan bagi setiap orang yang mengalami pergumulan, kesukaran, kesulitan. Kau lawat mereka yang sakit dan lemah. Kau beri kekuatan Tuhan bagi setiap pergumulan hidup kami memenangkan pertarungan kami di tengah dunia ini. Hari ini menjadi hari yang bersukacita bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, saya terberkati, Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk like dan subscribe agar channel HKBP Jalan Lurah ini semakin berkembang dan semakin banyak yang diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas.